Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan karunia nikmat hidayah kepada kita semua, sehingga kemudian bisa duduk untuk kemudian belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana itu adalah perang yang luar biasa ketika kaum muslimin kedatangan 10.000 pasukan Ahzab, sekutu orang-orang kafir Quraisy, Bani Ghatafan dan yang lainnya, datang untuk menyerbu kota Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan berdasar saran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa kemudian membangun atau menggali parit di utara kota Madinah dengan usaha yang luar biasa dari para sahabat. Bahwasanya kita tahu parit tersebut kemudian mempunyai panjang sekitar 5,5 km dengan lebar sekitar 4,6 meter, kedalaman 3,3 meter. Kebayang bahwasanya panjangnya sekitar 5,5 kilo. Panjang sekali. Dengan durasi penggalian yang harus segera diselesaikan secepat mungkin sebelum kedatangan pasukan Ahzab. Kemudian jelas andai peperangan terbuka terjadi tanpa adanya parit, adalah kegelisahan yang luar biasa dirasakan oleh para sahabat ketika harus benar-benar bertarung, berperang habis-habisan 10.000 melawan sekitar 3.000 kaum muslimin. Sederhananya, andai peperangan terjadi, secara perhitungan manusia akan banyak terjadi pertumpahan darah, akan banyak korban yang meninggal dunia, sehingga kemudian harus bersegera untuk meminimalisir korban di antara kaum muslimin, dan tentunya jangan sampai kemudian kaum muslimin menderita kekalahan. Maka semua kaum muslimin bersungguh-sungguh menggali parit, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut untuk menggali parit. Dan sebagaimana cerita yang panjang yang sudah kita sampaikan, ternyata dalam proses perang yang begitu panjang, ya kita tahu bahwasanya sudah sempat disampaikan, peperangan hampir sampai sekitar sebulan penuh. Di bulan Syawal atau hampir sebulan, ya, di awal Syawal sampai mungkin akhir Syawal. Kemudian ternyata di akhir atau pekan-pekan terakhir peperangan sudah capek, ya. Mungkin kita anggap saja 3 pekan perang, maksudnya di sini berjaga di parit, ya, karena peperangan lebih banyak dengan lempar-lemparan panah. Tapi tetap saja dengan kondisi yang luar biasa. Kemarin kita bahas, para sahabat sampai kemudian terluput untuk sholat asar sehingga matahari terbenam. Ini kan sederhana menggambarkan kengerian perang tersebut.
sahabat bisa terlewatkan untuk sholat asar sampai matahari terbenam. Terbayang Pak ya? Ini menunjukkan kengerian perang tersebut. Kita tahu ada sholat khauf. Sholat yang bisa dikerjakan sambil berdiri saja. Bahkan tanpa harus menghadap kiblat. Bahkan tanpa harus ada ruku untuk beberapa cara yang lain. Tanpa harus ada sujud. Hanya dengan isyarat, nundukin kepala doang, boleh. Dalam keadaan yang sangat darurat. Tapi para sahabat, ternyata tidak sempat. Kebayang berarti sangat mengerikan peperangan tersebut. Ya, kegelisahan yang meliputi hati para sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Ditambah, ya sederhananya sekitaran 3 pekan udah berlalu, dapat kabar ternyata ada gonjang-ganjing pengkhianatan Bani Quraisyah. Dari arah utara ada orang-orang kafir Quraisy dengan sekutunya, sibuk luar biasa. Bagaimana tiba-tiba andai terjadi dari arah belakang orang-orang Yahudi Bani Quraisyah kemudian menyerang. Yakin kekalahan akan lebih berpotensi kekalahan ya bagi kaum muslimin. Akan lebih mungkin terjadi. Ya, potensinya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya bisa bertahan selama 3 pekan bertahan. Kebayang nggak? Udah capek bertahan, tiba-tiba akan datang seolah kabar kekalahan karena diserang dari belakang. Pengkhianatan dari Bani Quraisyah, Yahudi Bani Quraisyah. Maka kemudian Al-Quran menggambarkan, ya, buka dulu mungkin halaman 555. Kemarin kita sudah bahas 2 bulan yang lalu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Kalau ada Al-Quran juga bisa buka. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Yaitu ketika mereka pasukan Ahzab datang kepada kalian dari arah atas dan dari bawahmu, dari arah Gunung Uhud, pasukan Ahzab, dan dari arah belakang atau selatan, yaitu Yahudi Bani Quraisyah, andai itu terjadi, ya. Dan ketika penglihatanmu terpana, maksudnya kaget mata, wa balaghatil qulubul hanajir. Dan ini penggambaran deskripsi yang luar biasa, hatimu seolah sesak sampai ke tenggorokan, saking sesaknya sampai ke atas. Ya. Yang istilahnya menderita penyakit asma pasti lebih paham tentang rasa sakit atau kegelisahan yang dirasakannya. Tapi yakin ini sangat istilahnya gambaran yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini nanti kita berkaitan, ayat ini berkaitan dengan perang Bani Quraisyah. Karena pengkhianatan Bani Quraisyah yang menyebabkan hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Bertambah hunalika butulia. Ya, seperti itulah, disitulah diuji seorang mukmin dan digoncangkan. Wa zulzilu zilzalan syadida. Seolah kemudian kengerian saat itu menjadikan badan seseorang itu digoyangkan. Ya, andai Bapak merasakan gempa bumi yang sesungguhnya, kan pasti badan kita ikut goyang ya. Kengerian saat itu ketika perang, di hadapan mereka ada pasukan Ahzab kafir Quraisy dan Bani Ghatafan dan selainnya, di belakang
ada Bani Quraidah yang siap untuk berkhianat, ini seolah sahabat-sahabat itu badannya bergetar, saking ngerinya. Ini gimana? Harus bagaimana? Ngadepin arah depan saja sudah kelabakan, sudah kewalahan. Kalau sebagian ada yang balik berusaha untuk kemudian menghadang Yahudi Bani Quraidah dari belakang, bisa-bisa dari depan maju, dari belakang juga ngeringsek, habis. Lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Maka kemudian di sini ada riwayat yang kemudian kata para ulama dhaif, tapi kemudian boleh diamalkan. Ya, potongan doa yang kita baca pada zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Dan seterusnya, ya. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uktala min tahti. Ini kita dah hafal. Hadis ini lebih sahih kalau dibaca secara lengkap. Tapi ada potongan hadis ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW untuk menghadapi kenyataan yang luar biasa menegangkan tersebut, maka diajarkan doa, walaupun ini hadisnya dhaif, ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupi aibku, wa amin, dan berikan keamanan, rasa aman, rawati, dari rasa takutku, kegundahanku, kegelisahanku. Karena ini nyata, para sahabat merasakan kengerian yang luar biasa. Kalau kita kemudian didapatkan kejadian yang mirip semisal, depan kematian, belakang kematian, atau yang kemudian kita bayangkan kaum muslimin di Palestina sekarang, ketika ternyata terjebak di satu tempat, di satu rumah atau gedung, nyata di kanan kiri jeder bom, ya, dari pesawat tempur. Kemudian apa yang harus diucapkan? Boleh enggak untuk kemudian membaca doa Allahumma astur aurati wa amin rawati? Kata para ulama, walaupun hadis ini dhaif, tapi dalam hal fadailul amal, dalam hal untuk memotivasi amal kebaikan, boleh. Karena asalnya ini juga potongan dari hadis yang lebih sahih dalam tadi yang kemudian kita baca di zikir pagi dan petang. Ya, hadisnya lebih panjang. Kemudian ada yang lebih bagus di Al-Quran. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrig alaina sabran. Ya Allah, limpahkan, karuniakan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana, dan wafatkan, matikan kami dalam keadaan muslim. Itu yang kemudian ingin saya tegaskan, ya, bahwasanya luar biasa kengerian pada perang Ahzab tersebut. Kemudian ada beberapa, sebelum kita tutup di perang Ahzab, ada kisah dan peran yang luar biasa di halaman 557. Sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i, di paragraf yang terakhir 557. Pertolongan Allah kemudian juga di sini, ya. Ada kalanya kita sudah pusing dengan perhitungan manusia,
Ya, dengan perhitungan manusia seolah sepertinya nggak ada solusi. Ini pelajaran yang luar biasa. Allah kemudian jadikan sahabat Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i masuk Islam menjelang detik-detik pengkhianatan Bani Quraidah. Tiba-tiba datang kemudian masuk Islam. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Sementara kaumku tidak mengetahui tentang keislamanku ini. Maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau kehendaki." Ya, saya ulangi lagi. Dengan kondisi yang luar biasa, secara perhitungan manusia, gak ada jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika menghadapi makarnya manusia adalah sangat mudah. Wa akidu kaida. Ketika orang-orang kafir melakukan makar, kejahatan yang sudah terencana, pokoknya udah diperhitungkan luar biasa. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Di sini kita ambil pelajaran dengan masuk Islamnya sahabat Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "Engkau adalah orang satu-satunya, bantulah kami menurut kesanggupanmu, karena peperangan ini adalah tipu muslihat." Ada kalanya kemudian kebohongan yang diperbolehkan, di antaranya ketika terjadi peperangan yang sesuai dengan syar'i, ya. Peperangan yang syar'i, karena ada peperangan yang tidak syar'i tentu. Maka kemudian Nu'aim di awal mendatangi Yahudi Bani Quraidah. Kemudian berkata, "Kalian sudah tahu cintaku kepada kalian." Maksudnya seolah kepedulianku kepada kalian. Aku berpihak kepada kalian sebelumnya ketika masih kafir. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah menjawab, "Ya, engkau benar." Seolah kemudian berkata, "Dengarkan ucapanku, orang-orang Quraisy tidak bisa disamakan dengan kalian. Negeri ini adalah negeri kalian. Kalian tinggal di sini sudah beratus tahun. Di sini ada harta benda, anak-anak, istri kalian. Kalian tidak sanggup meninggalkan negeri ini untuk pindah ke tempat lain karena sudah sangat lama tinggal di sini. Apa alasan kemudian tiba-tiba pergi?" Kemudian berbeda dengan orang Quraisy dan Ghatafan. Mereka datang ke sini untuk memerangi Muhammad dan rekan-rekannya, lalu kalian menampakkan dukungan terhadap mereka. Sementara itu, negara mereka, ya kampung, kota mereka, harta benda, wanita-wanita, anak mereka ada di tempat yang lain. Jika mereka mendapatkan kesempatan, maksudnya andai mereka menang, yaitu yang diinginkan oleh mereka, ya. Tapi jika kemudian mereka andai pun kalah, orang-orang kafir Quraisy kalah, maka mereka bisa kemudian pulang ke negeri mereka, ya, dan kemudian meninggalkan kalian tanpa kehilangan harta yang ditinggalkan di kota Mekah, anak istri yang ditinggalkan di kota Mekah. Adapun kalian hancur, habis. Dan Muhammad akan melampiaskan dendamnya kepada kalian. Maksudnya habis. Terus dengan kata-kata tersebut orang-orang Yahudi kemudian meminta nasihat. Lalu bagaimana sebaiknya wahai Nu'aim? Maka dia menjawab, "Kalian tidak perlu berperang bersama pasukan kafir Quraisy dan sekutunya Ahzab ini, kecuali ketika mereka memberikan jaminan kepada kalian sebagai bentuk kesungguhan tentang persekutuan." Ya,
Jangan cuma pengen enaknya doang seolah seperti itu. Kalian menang, enak, sesuai dengan tujuan kalian. Tapi kalau kalah, kalian bisa pulang, aman, keluarga kalian nggak jadi tawanan perang, harta kalian yang ditinggalkan di Mekah juga nggak jadi rampasan perang. Sedangkan kami pasti habis, karena posisinya kalah. Maka kemudian coba ada jaminan dari kalian supaya kemudian kami lebih yakin. Ini secara rasional, oh iya juga ya. Setelah itu Nuaim mendatangi orang-orang kafir Quraisy, ya, dan pasukan Ahzab dengan perkataan yang mirip, ya, dengan sudut pandang yang berbeda tentunya. Kalian sudah tahu tentang seolah kedewasaanku, kehebatanku, cara berpikirku, gitu ya. Kemudian kebijaksanaanku, maka aku juga peduli dengan kalian, cintaku kepada kalian dan nasihat-nasihat yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Ya, engkau benar. Aku dapat kabar seolah-olah rupanya orang-orang Yahudi merasa menyesal karena telah melanggar perjanjian mereka dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Mereka diam-diam mengirim utusan untuk menemui Muhammad. Ini jelas bohong ya. Bahwa mereka hendak meminta jaminan kepada kalian, namun jaminan itu akan diserahkan kepada Muhammad. Tentu saja mereka akan berpaling dari kalian. Bila mereka meminta jaminan kepada kalian, kalian tidak perlu memberikannya kepada mereka. Kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi. Dan ternyata sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nuaim. Pertama diawali dengan kami tidak mungkin berlama-lama di sini karena sudah kelamaan. Ya, di awal bulan Syawal dan kemudian kita tahu aslinya tidak boleh berperang di bulan haram. Bulan berikutnya adalah bulan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah. Dan ini sudah sekitaran 3 pekan bahasanya ya, sederhananya. 3 pekanan lebih. Bentar lagi masuk bulan haram Zulqa'dah, enggak boleh perang. Tapi belum ada seolah kepastian siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seolah imbang. Maka orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan supaya orang-orang Yahudi Bani Quraidah bersegera untuk keluar. Ayo, serbu gitu kan. Kalau kalian serbu udah selesai secara perhitungan. Tapi tadi Nuaim udah bilang, nanti kalau mereka datang minta jaminan. Kemudian orang Yahudi ketika mendapatkan utusan kafir Quraisy, akhirnya di akhir ucapan mereka nih, ya udah, kami siap untuk menyerang dari arah belakang, tapi kami minta jaminan supaya kalian sungguh-sungguh benar-benar bersekutu dengan kami. Dari pihak kafir Quraisy, utusan-utusan ini juga ingat, oh iya, Nuaim juga bilang, ada desas-desus orang kafir, orang Yahudi Bani Quraidah ternyata batal untuk ikut sekutu kafir Quraisy dan yang lainnya. Kemudian merasa menyesal dan ingin kembali kepada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Nah buktinya ini, katanya serius, tapi malah minta jaminan. Akhirnya bentrok 2 hal ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sini Yahudi Bani Quraidah akhirnya molor, mundur dan benar-benar tidak keluar dari benteng mereka. Ya, karena ternyata terbukti ini dengan istilahnya nasihat yang diberikan Nuaim benar. Orang kafir Quraisy enggak mau memberikan jaminan. Ya udah, kita enggak usah ikut-ikutan. Kita bertahan di benteng ini aja. Semoga andai pun kita istilahnya benar-benar ketahuan bahasanya, ketahuan berkhianat,
Semoga hukumannya tidak terlalu parah. Kan kita nggak keluar, nggak beneran ikut perang. Masih di dalam benteng buktinya. Bisa dipahami semuanya ya? Nah, kemudian, oh ya, di sini ada sedikit kelewat. Allah jadikan juga di halaman 559, paragraf yang kedua, 559. Allah jadikan juga ternyata orang kafir Quraisy benar-benar pengen ngetes kesungguhan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi benar-benar bersiap untuk melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, ternyata ngajakin perangnya hari Sabtu. Ini juga luar biasa ya. Allah jadikan orang kafir Quraisy sengaja ngajakin mulai untuk bergeraknya pada hari Sabtu. Akhirnya yang terjadi malah orang Yahudi semakin takut. Hari ini adalah hari Sabtu. Kalian sudah tahu akibat yang menimpa orang-orang sebelum kami karena mereka ini salah tulis. Kalau ada bolpen coret. Karena mereka berperang pada hari ini salah. Di Al-Quran kita tahu kisah Ashabus Sabat yang Allah jadikan kutuk mereka menjadi kera. Bukan karena perang ya. Karena mereka melanggar aturan pada hari Sabtu dengan mengambil ikan di tepi laut. Ya. Bukan berperang, ini salah terjemahan. Berperangnya harusnya dicoret. Itu bukan berperang. Karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu ini. Ya itu harus dicoret, salah itu. Terlalu parah kesalahannya ya, bukan berperang. Kisah Ashabus Sabat seperti itu. Kemudian kita tahu akhir peperangan kemudian dengan kembalinya orang-orang kafir Quraisy dan sekutu ya ke rumah masing-masing. Ada yang ke Mekah, ada yang ke perkampungan Bani Ghatafan dan seterusnya. Ya. Pelajarannya yang kemarin saya sudah tegaskan di 2 pertemuan yang lalu juga adalah sesuatu tadi sesuai dengan doa wa amin rawati, dan berikan rasa aman, rasa tenang, tentram dari rasa takut, rasa khawatir, rasa kegelisahan. Ada kalanya itu benar-benar terjadi. Ya, orang-orang kaum muslimin ini benar-benar merasakan kegelisahan, kegundahan yang luar biasa, seolah kematian di depan mata mereka. Tapi bapak-bapak, terjadi enggak? Apakah peperangan terjadi? Perang Ahzab? Maksudnya perang beneran bentrok? Jedar. Enggak. Ya, tidak benar-benar terjadi. Ada kalanya kita harus menghadapi cobaan ujian, seolah terasa berat, seolah tidak ada jalan keluar, seolah kematian di depan kita. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Kematian enggak jadi mati. Ingat lagi kisah rahasia takdir dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Andai bapak-bapak sebagai pemilik kapal, Nabi Khidir kemudian melubangi kapal sehingga bocor. Anda naik kapal tersebut sebagai pemilik kapal ataupun bukan, sebagai penumpang. Di tengah lautan kapal bocor, bayangannya tenggelam, mati. Sederhana ya, bayangannya pasti bapak-bapak kemudian berpikir, ini kapal bocor, tenggelam, berarti kita mati semuanya. Apakah itu terjadi? Enggak terjadi. Ya, tidak terjadi. Kapal berhasil sampai dermaga. Kemudian dijelaskan ternyata rahasia takdirnya wa kana wara'ahum
malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Alasan Nabi Khidir menjadikan perahu itu rusak karena ada penguasa yang zalim merampas setiap perahu yang bagus. Pilih perahunya rusak tapi bisa dibawa pulang, atau perahunya bagus, enggak merasakan kegelisahan, hampir mati di tengah lautan karena perahunya bocor. Tapi nyampe dermaga, perahu disita. Pilih mana Bapak? Pilih kejadian nomor 1 yang kedua. Yang 1 kan ya. Kenapa? Karena ternyata selamat dan ternyata kapal tidak dirampas. Kalau pilihan kedua, selamat, tenang-tenang aja. Tapi setelah itu kapal dirampas, hilang semua harta. Karena disebutkan itu seolah harta satu-satunya. Karena yang memiliki kapal tersebut orang miskin, nabung seolah ya punya kapal, gak punya harta yang lain. Kalau dirampas habis. Pelajarannya ada kalanya kita harus melewati cobaan dengan berat, dengan kengerian, bahkan seolah kematian di hadapan kita, tapi ternyata itu tidak terjadi. Berikutnya, kita agak lompat supaya lebih ini cepat. Ya, kisah ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir kemudian merenovasi tembok yang hampir roboh. Kalau yang kedua juga kita ini juga sikat aja. Nabi Musa dan Nabi Khidir kemudian membunuh seorang anak kecil. Kalau bapak-bapak sebagai orang tua si anak ini tiba-tiba dapat kabar anak bapak, putra bapak tiba-tiba dibunuh orang yang tidak dikenal. Sedih nggak Pak? Sedih nggak? Dibunuh orang yang tidak dikenal. Yakin sedih banget. Harus sedih banget. Normalnya seperti itu. Tidak disebutkan Nabi Khidir kemudian berbelasungkawa mendatangi si orang tua, enggak. Ya, tidak disebutkan itu. Hanya membunuh anak kecil itu kemudian seolah pergi. Tidak disebutkan. Memang disebutkan alasannya, tapi kan tidak disebutkan mendatangi kedua orang tuanya, menjelaskan, maaf saya harus membunuh anak bapak. Terima nggak Pak kalau gitu? Tiba-tiba dibunuh anaknya kemudian datang minta maaf. Terima nggak Pak? Secara manusiawi juga tidak diterima. Walaupun benar kamu nabi, jangan-jangan cuma ngaku-ngaku dan seterusnya, bakalan ada drama dan macam-macam. Tapi ini pasti berat banget. Ini musibah. Ini cobaan atau musibah yang luar biasa berat. Tapi harus dijalani. Ternyata rahasia takdirnya Allah ingin ganti dengan anak yang lebih baik, tapi harus melewati rasa sakit itu. Kejadian ketiga ketika ternyata harus merenovasi tembok yang hampir roboh. Allah ingin agar dua anak yatim ini tumbuh dewasa, kemudian mereka sendiri yang mengeluarkan harta tersebut. Kebayang Pak, kalau sudut pandang kita yang pendek, bisa nggak dengan solusi yang lain? Contoh, kemudian dua anak yatim ini diajak pergi. Ya disebutkan hidupnya susah. Dua anak yatim. Namanya yatim kan kebanyakan secara umum susah ya. Buktinya rumahnya hampir roboh. Seolah berarti kalau roboh beneran gak punya tempat tinggal. Kenapa kemudian tidak diajak aja, dijadikan murid oleh Nabi Musa alaihissalam, dijadikan anak adopsi, atau kemudian bersiap bawa uang karena tujuannya untuk itu. Kemudian kasih sumbangan, tabungan yuk. Nih ya sebagaimana kita tahu zaman sekarang santunan untuk anak yatim. Tapi tidak dilakukan. Atau sisi yang lain, buat surat wasiat. Adik, ini surat dibuka nanti ya. Kalau sudah balik
5 tahun lagi. Kemudian setelah dibuka, oh ternyata ada berita di bawah tembok itu ada harta yang terpendam. Enggak seperti itu. Ya. Atau kemudian karena kekhawatirannya andai harta tersebut ketemu oleh penduduk kampung, kemudian dirampas oleh mereka, kan bisa aja sama Nabi Khidir diambil hartanya, cari orang yang amanah, nitip Pak, ini harta dari 2 anak yatim ini. Enggak terjadi. Allah ingin agar 2 anak yatim ini hidup dalam kesederhanaan, menghadapi cobaan ujian. Dan ini lebih baik untuk mereka. Bisa dipahami semuanya? Kemudian kita lanjutkan perang Bani Quraidah. Insya Allah waktunya panjang maghribnya. Silakan buka halaman 562. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari perang Ahzab dan Bani Quraidah ini. Halaman 562. Dimulai di sini, di dalam buku, kemudian di paragraf yang pertama, penulis kemudian memulai dengan cerita yang unik tentang kedatangan malaikat Jibril. Memang di sini tidak disebutkan ya secara rinci, tapi sebenarnya ada yang uniknya. Pernah dengar tentang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi? Bapak-bapak pernah dengar gak? Sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Kita mulai. Selesai perang Ahzab, ya, setelah berjaga di sekitar parit dan benar-benar mendapatkan kepastian orang-orang kafir Quraisy semuanya pergi, meninggalkan tempat mereka karena kemah hancur. Pokoknya segala sesuatu bentuknya kemah kemudian hancur. Allah kirimkan angin yang sangat kencang. Ya. Apa aja pokoknya hancur. Habis. Kemudian mereka bubar. Setelah itu, Nabi SAW dan para sahabat pulang menuju kota Madinah. Kebetulan kemudian, bukan kebetulan ya, memang jatahnya untuk menginap di rumah Ummu Salamah. Ternyata Nabi SAW ketika di sini disebutkan membersihkan badan, tapi di dalam riwayat mandi. Ya, kemungkinan nggak sempat mandi ya Bapak Ibu ya. Nggak ada ibunya. Kemungkinan nggak sempat mandi selama peperangan yang luar biasa panjang itu. Minimal beberapa hari nggak sempat mandi. Maka Nabi mandi. Ini juga pelajaran bagi kita. Pulang ke rumah kalau bisa sudah mandi dulu. Terus mandinya di mana Ustaz? Ya kalau nggak memungkinkan ya berarti nyampe rumah ya kemudian disambut, setelah itu bersegera untuk mandi. Ternyata Jibril datang. Kemudian di sini sebutkan langsung kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa engkau telah meletakkan senjata? Padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata. Kemudian malaikat Jibril di sini mengatakan, aku tidak kembali ke sini kecuali untuk mengejar musuh. Karena itu bangkitlah dengan orang-orang yang bersamamu yang ikut perang Ahzab tadi menuju Bani Quraidah. Aku akan berangkat di depanmu duluan bersama para malaikat. Aku akan mengguncangkan benteng-benteng mereka dan menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Kemudian Jibril pun pergi di dalam iringan-iringan para malaikat. Untuk berikutnya di sini paragraf yang kedua, ini agak loncat, ya, karena dalam beberapa riwayat atau banyak riwayat ada potongannya. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Ummu Salamah, tahu nggak orang ini siapa? Kata Ummu Salamah, Dihya Al-Kalbi. Secara wujud, secara fisik, Ummu Salamah radhiyallahu anha kemudian melihat
Yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Seorang sahabat yang masuk Islam setelah perang Badar, gak ikut perang Badar. Ya, jadi kelihatan. Jadi hadis Jibril kita tahu ya, yang bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Ya, kita tahu ya hadis Jibril, kalau hadis Arba'in nomor 2. Kemudian sesi yang lain, malaikat Jibril datang dengan wujud manusia, di antaranya ini. Ketika ternyata datang ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam wujud seorang sahabat. Nah, di sini mungkin sedikit diralat, dalam wujud orang yang mirip sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya, kenapa? Jangan sampai kemudian disalahpahami bahwasanya ini karena ada kesalahpahaman. Ada yang mengatakan, ada yang yakin malaikat Jibril ini yang salah ya. Kemudian berubah benar-benar menjadi Dihyah Al-Kalbi. Ini salah. Dihyah Al-Kalbi adalah sosok manusia dan malaikat Jibril adalah sosok malaikat. Maksudnya yang benar adalah malaikat Jibril berubah wujud menjadi seorang manusia yang mirip banget dengan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Keyakinan yang salah yang kedua, ini salah, ada orang muslim yang kemudian salah juga memahami bahwasanya malaikat merasuki sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi seperti kerasukan setan. Ini nggak boleh seperti ini, nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti ini. Tapi ini ada dan kita harus bantah, enggak. Ya, karena di antaranya hadis Imam Muslim ketika meriwayatkan tentang kisah ini, Nabi yang kemudian menceritakan seperti orang yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sederhananya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Silahkan lihat bukunya lagi. Berikutnya, kita persingkat lagi, bahwasanya Rasulullah SAW kemudian memerintahkan seorang agar memberikan pengumuman. Agar di sini pengumumannya, siapa yang tunduk dan patuh, janganlah sekali-kali la yusolliyan ahadukum al-asra, salat asar. Tidaklah seorang di antara kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidzah. Dalam riwayat yang lain, zuhur juga. Jangan seorang salat zuhur kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidzah. Bisa dilihat petanya mungkin. Ya, ini Masjid Nabawi dan sekitarnya ini adalah hujurat atau kamar-kamar Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya. Atau diralat kamar istri-istri beliau. Di antaranya ada kamar Aisyah, Ummu Salamah yang kemudian kita sebutkan dalam kisah ini. Kemudian menuju perkampungan Bani Quraidzah ada di sini. Ya. Ada perkampungan Bani Qainuqa, kemudian setelahnya setelahnya Bani Quraidzah. Kalau yang di bawah ada Bani Nadir. Ya, bisa dipahami ini. Kemudian kita ingat perang Bani Qainuqa terjadi perang pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Bani Nadir terjadi pada tahun 4 Hijriah, dan ini rutenya seperti itu. Sedikit kita bahas, mumpung lagi bahas peta nih, ya ingat lagi bahwasanya dahulu para sahabat di awal kedatangan hijrah ke kota Nabawi, ke kota Madinah,
Mereka ngeluh dengan pasar orang Yahudi yang kemudian semua lapaknya dikuasai orang Yahudi. Masih ingat Pak, ketika para sahabat ngeluh, ingin dagang, kebanyakan orang muhajirin kan pedagang. Di kota Madinah cuman ada pasar Yahudi Bani Qainuqa. Dan di sepanjang jalan, kiosnya, tokonya, rukonya, bukan ruko ya, cuman kios, ya, ternyata sudah penuh isinya orang Yahudi. Mayoritas orang Yahudi karena memang dekat Bani Qainuqa, nggak ada pasar yang lain. Apa solusi ketika dimonopoli seperti ini? Ingat Pak? Apa solusi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabat ketika ternyata pasar atau ekonomi dimonopoli oleh seseorang atau satu kaum? Apa? Ada yang ingat? Buat pasar yang baru. Solusi yang mudah. Ya udah, mereka punya pasar sebelah sana, kita buat pasar sebelah sini. Ya, diingat lagi. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berkunjung ke kota Madinah. Ya, jadi yang sekarang udah hampir atau nggak ada lagi pasar yang di sekitar Bab Salam. Kalau misalkan ini arah kiblat, berarti sebelah situ, sebelah kanan masjid. Ya. Ada pasar sedikit, itu sisanya. Dulu memanjang sampai ke arah belakang. Kalau ini bentuk masjidnya arah kiblat ke sana. Ini pasar yang kemudian dibangun, ya tadi filosofinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya berangkatlah semua para sahabat. Madinah diserahkan kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum, maksudnya pusat kotanya, karena sekarang semuanya sudah jadi kota Madinah ya. Kemudian bendera diserahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berangkatlah semua kaum muslimin menuju perkampungan Bani Quraidzah. Kemudian iring-iringan orang muhajirin dan ansor hingga tiba di salah satu mata air milik Bani Quraidzah. Di sini ada titiknya, yaitu disebut Bir Anna. Ya. Bir itu maksudnya sumur. Anna namanya, mereka menamainya dengan Anna. Ya, seperti kita tahu nama orang Eropa Anna. Ya. Kemudian kaum muslimin melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersegera untuk menuju perkampungan Bani Quraidzah. Dan di sini ternyata ada yang sampai sebelum matahari tenggelam. Ada yang sampai setelah matahari tenggelam. Jadi ada sahabat juga kemudian yang sholat asar sesuai waktu sebelum matahari tenggelam di tengah perjalanan. Tapi juga ada sahabat yang kemudian sholat asarnya setelah sampai di perkampungan Bani Quraidzah setelah matahari tenggelam. Ingat hukum dasarnya, sholat harus di dalam waktu yang ditentukan. Sholat asar dimulai dengan bayangan yang lebih panjang dari tinggi benda tersebut sampai matahari tenggelam. Dalam keadaan normal, seorang sholat asar di waktu zuhur nggak sah. Sholat asar sudah tenggelam matahari di waktu maghrib nggak sah. Bisa dipahami? Terus gimana Ustadz? Ini keadaan normal dalam artian sengaja sholat asar sampai matahari tenggelam. Maka andai pun dia sholat asar 4 rakaat, gak terhitung sah dalam artian di sisi Allah
dia dianggap meninggalkan sholat asar. Dapat dosa besar. Walaupun dia sholat di waktu maghribnya setelahnya. Kalau sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Bisa dipahami ya? Kalau dalam keadaan yang tidak biasa, tidak normal, uzur yang dibolehkan, contohnya ketiduran, maka tidak dosa. Salat subuh jam 7, matahari udah terbit. Salat subuh jam 8, dalam misalkan keadaan tertentu. Nabi pun pernah salat subuh matahari udah terbit, ketiduran. Sahabat yang berjaga juga kemudian ketiduran. Maka salatnya tetap sah karena ada uzur. Ya, dalam artian tidak menjadi dosa. Nah ini, maka kemudian sahabat ada yang sholat asar setelah matahari tenggelam. Nah, ini terjadi perbedaan. Ini contoh perbedaan fikih. Ada kalanya dalam fikih terjadi perbedaan pendapat dan itu dimaklumi. Dalam artian tidak boleh saling menyalahkan. Ketika contohnya di sini adalah sahabat yang berbeda pendapat dalam sholat asar. Apakah sholat asar sebelum terbenam matahari ataukah sesuai dengan zahir nas hadis Nabi SAW sholat asar ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat adalah mujtahid. Ketika mereka benar dapat 2 pahala. Ketika mereka salah, tetap dapat 1 pahala. Dan masih ada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar ataupun salah, ada Nabi yang memutuskan. Bisa dipahami ya Pak? Ada Nabi yang memutuskan. Ini pembelajaran yang luar biasa. Ternyata Nabi tidak mencela dua pendapat ini. Yang sholat di tengah jalan, maksudnya bukan di tengah jalan ditabrak mobil, enggak ya? Di tengah perjalanan, ini yang mungkin lebih bagus, ya tidak dicela. Dan ini lebih tepat tentunya, sesuai karena di dalam waktu sholat yang sesungguhnya. Nabi juga tidak mencela sahabat yang sholatnya lewat terbenam matahari. Ya, karena dengan keadaan tertentu, ingat, ketika perang Ahzab, makanya saling berkaitan. Ketika perang Ahzab ya, sahabat tersibukan, gak sempat sholat asar juga, sampai terbenam matahari. Ketika perang Ahzab, sahabat gak sempat sholat asar, sampai terbenam matahari. Jadi seolah berpikir, ini yang bagi yang pendapat yang kedua, oh iya kan kemarin juga beberapa hari yang lalu ketika perang Ahzab kita kan sholat asar setelah matahari terbenam karena gak sempat. Berarti sekarang pun mungkin seperti itu kejadiannya. Bisa dipahami Pak ya? Ini keadaan khusus. Dan tentunya Nabi SAW nanti tegaskan lagi di hadis-hadis yang lain. Kedatangan orang-orang Badui menanyakan tentang waktu sholat dan seterusnya. Ya, ini adalah kepastian di awal. Dan ini sebagai dasar landasan sholat harus di awal waktu sampai akhir waktu yang ditetapkan. Tidak boleh keluar dari batasan tersebut. Lebih duluan di awal waktu nggak boleh. Keluar dari batasan akhir waktu juga nggak boleh. Itu sekilas. Kemudian di sini disebutkan berikutnya bahwa kaum muslimin bergerak dengan 3.000 pasukan. Disebutkan bahwasanya di sini dengan 30 orang penunggang kuda. Di buku yang lain, di riwayat yang lain 36 penunggang kuda. Ya sedikit yang menggunakan kuda. Dan memang dekat atau mungkin enggak terlalu jauh lah mungkin ya, dibilang dekat juga enggak, terlalu jauh juga enggak. Kita tahu
dari Masjid Nabawi sekarang sampai Gunung Uhudnya aja, ya berapa? 5-8 kiloan, sekitaran itu nggak jauh. Kemudian tentunya dari Masjid Nabawi menuju perkampungan Bani Quraidah juga nggak jauh-jauh banget, ya. Setelah mendapati kenyataan bahwasanya ternyata pasukan kaum muslimin Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya datang menuju benteng Yahudi Bani Quraidah, pemimpin mereka Yahudi Bani Quraidah Ka'ab bin Asad. Pasti kemudian ya dengan kepemimpinannya bukan karena kebetulan, pasti ada sebab. Diberikan ketajaman pemikiran, mereka menawarkan kepada orang-orang Yahudi kaumnya 3 pilihan. 1, masuk Islam, selesai semua masalah. Ya, kalian masuk Islam, selesai semua kekhawatiran, semua masalah tuntas beres. Ya, nggak ada yang dibunuh, nggak ada yang dirampas, nggak ada yang kemudian dijadikan budak. Pilihan yang kedua. Oh ya, kemudian diberikan penegasan. Demi Allah, kalian sudah tahu, kalian sendiri tahu bahwa memang dia adalah nabi yang diutus. Dia pula namanya, kemudian kalian baca di dalam kitab Taurat kalian. Ini ditegaskan oleh Ka'ab bin Asad. Disebutkan. Ya. Kemudian pilihan yang kedua. Kalian pilih resikonya mereka akan bunuh anak, maksudnya bukan kalian, bukan mereka para sahabat ya, kalian bunuh sendiri anak-anak dan wanita, istri-istri kalian. Kemudian setelah itu perang habis-habisan melawan Muhammad dan sahabatnya. Ini pilihan yang kedua yang ditawarkan oleh pemimpin mereka Ka'ab bin Asad. Ini habis-habisan. Kalian sendiri yang bunuh istri dan anak kalian. Gak ada yang bisa kemudian kalian khawatirkan lagi. Habis-habisan, udah. Perang. Ya, bunuh Muhammad dengan sahabat-sahabatnya ini seolah berlawan tolak belakang dengan pilihan yang pertama. Pilihan yang ketiga, langsung menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat dan kemudian melanggar larangan berperang pada hari Sabtu karena ini terjadi pada hari Sabtu. Ya, besoknya, Sabtunya. Kemudian setelah perang Ahzab, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, ternyata semua orang-orang Yahudi menolak 3 tawaran dari pemimpin mereka Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad pun kemudian berkata dengan nada tinggi dan marah karena ini 3 pilihan yang seolah dianggap paling realistisnya dari apa yang kemudian mereka lihat di depan mata mereka. Apa yang membuat salah seorang di antara kalian menjadi keras kepala setelah dilahirkan oleh ibunya semalam suntuk? Aku udah berpikir cari solusi. Mau pilih yang mana? Ya, ternyata mereka tidak menghiraukan seruan atau nasihat dari pemimpin mereka Ka'ab bin Asad. Di sisi yang lain, kemudian orang-orang Yahudi pun tetap berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dari kehancuran, dari kebinasaan. Kemudian mereka punya relasi-relasi orang-orang Ansor yang dahulu seolah kemudian punya hubungan baik dengan mereka. Maka mereka mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pesan, utuslah kepada kami seorang bernama Abu Lubabah agar menemui kami sehingga kami bisa meminta pendapatnya. Ini sudah dalam pengepungan Nabi Muhammad SAW.
Abu Lubabah di sini sebutkan dulu adalah sekutu relasi orang Yahudi Bani Quraidah. Juga ada kenyataan ternyata rumahnya Abu Lubabah, anak-anaknya, hartanya dulu di sekitar perkampungan Bani Quraidah, dekat, ya, nggak benar-benar di wilayah Yahudi. Mereka punya benteng sendiri, isinya orang Yahudi, tapi rumahnya Abu Lubabah dekat situ. Kemudian begitu Abu Lubabah masuk ke benteng Yahudi ini, bentengnya Bani Quraidah, maka wanita serta anak-anak menangis di hadapannya. Tapi Abu Lubabah kemudian awalnya iba melihat keadaan mereka, tapi kemudian ketika ditanya apa yang harus dilakukan, ternyata sesuatu yang kemudian terjadi, ya tentunya satu sisi ya kita anggap bahwasanya para sahabat juga manusia. Mereka diberikan keistimewaan, kelebihan dengan menjadi sahabat Nabi, mendapatkan pahala yang besar. Dengan jadi sahabat aja dapat pahala yang sangat besar. Tapi ada sisi manusianya, melakukan kesalahan. Para ulama menjelaskan sangat wajar dengan istilahnya kecapean bahasa kita ya. Perang Ahzab yang luar biasa menegangkan hampir sebulan, lanjut dapat kenyataan ya Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah ingin berkhianat. Kemudian dimintai pendapat. Ternyata Abu Lubabah kemudian memberi isyarat dengan tangannya seperti ini. Maksudnya apa? Kematian. Padahal Nabi SAW belum memutuskan. Maka Abu Lubabah sadar, ternyata dia melewati batas, mengkhianati Allah dan Rasulnya, memutuskan sesuatu yang belum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Segera pulang keluar dari benteng Yahudi Bani Quraidah. Kemudian ini juga disalahkan oleh Nabi, kenapa enggak langsung ketemu aku? Ini pelajaran kita, kalau kita salah segera lapor kepada orang yang paling bertanggung jawab. Nabi bilang harusnya lapor dulu ke aku kalau memang melakukan kesalahan. Nah, dalam riwayat yang lain. Tapi Abu Lubabah langsung pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian mengikat dirinya sendiri ke tiang masjid. Kemudian teriak, ya bersumpah tidak akan melepaskan tali tersebut kecuali Nabi Muhammad SAW sendiri yang melepaskannya. Karena merasakan dosa yang berat. Pokoknya aku gak mau lepas dari tiang masjid ini kecuali Nabi yang melepaskannya dengan tangan beliau sendiri. Pelajarannya, kalau kita melakukan kesalahan segera bertobat. Ya, langsung pergi dari perkampungan bentengnya Yahudi Bani Quraidah menuju mana? Masjid. Ingat, di antara cara taubat menuju tempat yang baik, tempat orang-orang baik, masjid. Ingat juga kisah Israiliyat, pembunuh 100 orang, tadinya 99, nanya bisa tobat enggak? Ternyata yang ditanya ahli ibadah tapi enggak punya ilmu, bilang, kamu kebanyakan dosa. Dibunuh lagi, jadi total 100. Ketemu orang yang berilmu, bisa. Cara tobatnya, tahapan yang pertama, ya tobat. Minta ampun kepada Allah. Enggak selesai di situ. Karena tinggal di kampung jahat, kamu harus hijrah menuju kampung orang baik. Di tengah perjalanan mati. Kita tahu kisah tersebut. Ya. Kemudian poin yang ketiga, pelajaran dari kisah ini harus bertekad untuk tobat. Di sini Abu Lubabah kemudian mengikat dirinya sendiri di tiang masjid untuk membuktikan tekadnya untuk taubat. Kadang kita cuman astagfirullah, besok biasa-biasa aja lagi. Bahkan ada kalanya
mengulangi dosa itu lagi. Harus bertekad. Dan ini kelemahan kita. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang Nabi Adam. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Dulu kami sudah ambil perjanjian kepada Nabi Adam, gak boleh mendekati pohon larangan. Fanasiya, lupa. Ini penyakit manusia pertama. Walam najid lahu azma. Dan yang kedua, kenapa bisa lupa? Poin berikutnya, tidak ada tekad. Atau tekadnya luntur dengan berjalannya waktu. Ya, maka kemudian di sini pelajaran berikutnya kita harus bertekad. Kalau ingin, diantaranya kalau bertobat dari sesuatu, harus munculkan tekad. Jangan sekedarnya doang. Paragraf berikutnya di sini sebutkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat yang lain tentunya, andai kata dia menemuiku, tentu aku akan mengampuninya. Walaupun ya tentu di sini sebutkan di akhirnya bahwasanya Allah memang kemudian mengampuni taubatnya Abu Lubabah sehingga Nabi SAW datang sendiri dan melepaskan ikatan tersebut dengan dua tangan mulia Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian sekalipun Abu Lubabah sudah mengisyaratkan seperti itu, mereka tetap mengambil keputusan untuk pasrah kepada keputusan Rasulullah SAW. Ingat bahwasanya mereka diliputi ketakutan. Allah yang menjadikan mereka ketakutan. Ya. Kemudian akhirnya pasrah dengan keputusan Nabi SAW. Dan juga sisi yang lain mungkin ada seolah bayangan, oh dulu Bani Qainuqa cuma diusir, Bani Nadir juga cuma diusir. Semoga aja kami juga dapat kemudahan seperti itu. Ya. Padahal sisi yang lain mereka sudah bersiap, ya ini sisi yang lain. Di benteng tersebut makanan banyak, air banyak. Ya. Mereka bisa bertahan berbulan-bulan. Tapi Allah yang menjadikan hati mereka takut dan kemudian pasrah. Kemudian sisi yang lainnya, yang lain dari pihak kaum muslimin setelah kecapean yang luar biasa, juga dingin, ini berarti sebutkan terjadi pada musim dingin, juga lapar. Kita ingat Nabi SAW kelaparan sampai ganjal 2 batu. Sahabat yang lain 1 batu. Ternyata harus melakukan pengepungan Bani Quraidah. Ya, waktunya habis ya. Kita cukupkan sampai sini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan halaman 566 pada perjumpaan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.